Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari PR24 Pemros. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami yang T05 dengan berjudul Dictionary. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Joyce Anastasia Neptukulu dengan NIM 12S24020 dari Prodi Sistem Informasi dan PR saya. Perkenalkan Pak, nama saya Maxwell Harbo dengan NIM 12S037 dari Prodi Sistem Informasi. Jadi T05 structure ini, sini kita diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan Anda dalam mendefinisikan, menggunakan, manipulasi structure lebih lanjut. Anda juga akan memanfaatkan structure dalam pola array. Jadi di sini ada satu tugas saja, di mana tak satu dengan judul dictionary dengan skor itu 100 dengan filenya bernama T05_01.c. Uncok mengalami kesulitan dalam pelajari bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam perbendaharaan kosakata vocabulary. Ucok mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus. Ucok selanjutnya ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkan, yaitu yang pertama, mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia, dan yang kedua, mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut adalah perintah yang akan diproses oleh solusi. Baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang akan merepresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Jadi kita kalau misalnya pengen masukin inputan harus tulis register dulu. Terus baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkan dalam satu baris keluaran. Baris perintah triple dash digunakan untuk mencari solusi. Berarti di sini kita buat nyari kosakatanya ini kan, jadi harus kita register dulu. Jadi kita harus tulis register, baru nulis katanya. Contohnya kayak misalnya mata. Baru nanti kalau misalnya kita pengen cari arti katanya atau apanya, jadi kita tinggal find aja. Cuma sebelumnya katanya itu harus diregister terlebih dahulu. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan structure dan enumeration. Ucok akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya Butet. Solution design, Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah structure. Berarti nanti dalam structure itu kita bakal ada kata, ada arti kata gitu. Terus limitation, sebagai permulaan diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata telah tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Berarti nanti kita pakai ada str, learn since source. Terus input, solusi akan secara terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Ini tadi sudah saya bacakan di atasnya, kurang lebih sama seperti yang di atas, ya kan? Mana yang di atas? Ini di atas. Ketika register digunakan. Terus nanti ada baris perintah. Baris perintah register digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya merepresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Jadi urutan inputannya itu pertama kita harus nulis register dulu, terus kata yang pengen dimasukin ke kamusnya itu, baru arti katanya. Jadi contohnya kayak register mata eye gitu kan, baru nanti find, baru nanti cari katanya, baru nanti bakal keluar itu apa. Lalu output, solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata
pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberikan keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri dari atas 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris, arti kata yang direpresentasi dengan simbol hashtag. Berarti di sini pas outputnya kita kan nulis dulu ke register kan, terus nanti kayak misal ada find kan, misal find mata gitu apa find eye gitu kan, jadi dia tuh gak langsung keluar, dia outputnya tuh bakal selesai kalau misal kita udah ngasih triple dash dulu baru outputnya keluar semuanya, jadi nggak per input langsung. Forward. Jadi format outputnya itu ada kata, hashtag, arti kata. Lalu yang selanjutnya akan dijelaskan oleh peer saya. Baiklah Pak, selanjutnya saya akan jelaskan code-nya. Di sini yang pertama seperti biasa kita declare hashtag include std.h, hashtag include str.h. Ini untuk library bahasa C, untuk manipulasi bahasa C. Dan untuk ini untuk library penggunaan sintaks string. Selanjutnya ada hashtag define max word, define max line word, define max line meaning. Katanya di read. Dimana ini maksudnya kapasitas katanya itu ada 5 kata per inputan, dan panjang dari katanya itu ada 20 kata, dan untuk panjang artinya itu sampai 80 arti. Selanjutnya kita declare word dan meaning, tapi kita di sini menggunakan struct dan kita gunakan type def agar kita tidak menuliskan struct berulang kali. Sebenarnya kode ini bisa dibilang cukup advance, cuman demi efisiensi code kami memilih menggunakan pekerjaan seperti ini. Di sini ada type def char word dan kurung max line word. Di sini kan udah dibilang dia Pak 5, jadi udah dibilang 20, jadi dia otomatis terbaca. Dan char meaning itu langsung di dalamnya diinisiasi dengan global preprocessor yang ada di atasnya ini Pak. Lalu ditutup dengan nama structure itu adalah dictionary. Selanjutnya ada fungsi utama in main dictionary, dictionary yang disingkat dengan dic atau ini nama variabelnya Pak. Dan dalamnya itu ada max word, panjang dari katanya itu. Lalu ada variabel count yang diinisiasi dengan 0 karena dia integer. Ada variabel comment yang diinisiasi dengan char, dengan tipe data char dengan inisiasi dalamnya ada max and word yang mendukung ekspansi sampai ke 20 kata. Selanjutnya kita masuk ke loopingan while true scanf inputan %s comment, ini inputannya, maka dia akan masuk ke pengandaian if strcmp comment register sama dengan 0. Di sini dia merupakan masukan situasi pengandaian karena ada 2 sama dengan. Jadi dimana jika komennya itu sama dengan 0, maka dia akan masuk ke suatu manipulasi if count-nya itu kurang dari max word. Ini masih persyaratan Pak, maaf, ini masih persyaratan. Selanjutnya dia akan masuk ke inputan baru scanf %s dic dalam kurung count .word kali word get char inisiasi kosong fgets inputan satu garis atau inline dengan isi dic count meaning max line meaning std in. Ini sebagai sintaks penutup input Pak. Kemudian ada dic dalam kurung count meaning strcpsn dic dalam kurung count meaning nilai, dan countnya itu increment. Jadi ini semua merupakan bagian dari inputan aja Pak, cuman dia lebih ribet karena kita pakai define tadi di preprosesornya, sehingga harus ditulis ulang semuanya sehingga dia tidak panjang. Tapi sebenarnya ini cara yang lebih efisien daripada kita masukkan inputnya satu-satu menggunakan scanf tanpa menggunakan fgets. Ini masih bagian dari if yang tadi. Ini merupakan else if-nya. Jika strcmp atau komennya itu find, isi dari find-nya itu sama dengan 0, maka search word-nya itu maksimal ini 20. Karena seperti yang kita define sebelumnya. Lalu kita masukkan inputan %s search word, looping baru for integer i sama dengan 0 jika i sama dengan i kecil dari count dan i itu increment plus, dan jika ini merupakan persyaratan dalam looping kedua itu looping for strcmp di i, atau dalam ring ini berapapun dia tergantung input kita
selama itu masuk dalam satu define globalnya itu tidak masalah Pak. Word, source word, sama dengan null. Outputnya adalah %s hashtag. Ini merupakan separation untuk memisahkan antara kata dalam bahasa Inggris dan arti katanya. New line, dict i, setelah itu apa yang kita input tadi, apa yang kita input itu yang keluar Pak dalam bentuk word, dan ada dict i dalam arti ini. Jadi dict i ini merupakan array Pak. Jadi di sini dia bahasa Inggrisnya, di sini dia bahasa Indonesianya. Ini adalah pembedanya word dan meaning. Selanjutnya ada else if, star cmp, comment, triple dash. Soalnya 0 maka dia break atau stop. Jika kita masukkan triple dash nanti dia break dan lanjut ke inputan baru atau komentar baru. Kita bisa execute lagi. Selanjutnya seperti biasa kita tutup agar tidak error dan kita return 0 agar dia destroy filenya dan tidak makan memori lebih jauh. Misalnya Pak, kita buktikan dengan compile code-nya. Ini harus dihapusin Pak, berarti ada permasalahan dengan execute filenya dan akan dikompil oleh pair saya Joyce. Jadi pertama-tama kita bakal tulis dulu gadget nama filenya. Sabar, oke. Di sini kita langsung masukin aja satu persatu. Di sini kita bakal register katanya dulu, masukin kan. Di sini kata yang di register itu ski, dimana artinya itu ski juga. Lalu kita sini coba mencari apa ski itu. Jadi dia per new line itu nggak bisa langsung, ya nggak bisa langsung pada satu line. Sini kita register lagi, kita masukin kata baru dengan nulis. Bentar aja. Enggak, itu salah masukin. Enggak. Saya pakai ini. Register skin. Dimana arti skin itu dia kulit. Fine Ayo kita skin. cari lagi skin. Fine skin. Skin. Karena udah selesai kita masukin triple dash. Jadi sini dia keluar outputnya itu per inputan. Jadi pas kita tadi dia nyari find, terus dia langsung bakal keluar output yang langsung kan. Tadi kayak contohnya ini find ski kan, dia langsung keluar nih outputnya ski, hashtag ski, terus find skin, dia bakal keluar skin hashtag kulit. Lalu untuk yang example keduanya, sini kita bakal langsung nyari aja. Back. Tapi ini dia nggak langsung keluarkan outputnya karena kita sebelumnya belum register. Iya, belum register katanya dulu. Jadi sini kita bakal register dulu. Back. Minimnya juga. Ya, artinya juga sekarang. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba cari apa itu back. Nah, dia langsung keluar nih outputannya. Karena kita udah kelar, kita udah selesai. Untuk yang inputan ketiga, ini karena kita masuk ke backslash triple dash, sorry, dia langsung berhenti programnya. Jadi adapun kesulitan kami di sini, karena kemarin kan kayak kami agak sulit memahami soal itu kan, kayak
Pas kami coba membuat code-nya, terus kita run programnya, dia tuh sistemnya kayak tadi pas fine, dia langsung keluar outputnya kan. Kami bingung kayak ini harusnya kayak gini atau emang gimana gitu kan. Kami kira awalnya kan outputnya tuh keluar semuanya bakal di akhir kan, tapi ini nyatanya yang kita buat itu pas kita nyari dia langsung keluar gitu output apa meaning artinya gitu sama katanya. Tapi pas coba di GitHub GitHub apa sih namanya, auto grading tuh nggak ada masalah sama itu. Sama kemarin kami agak bingung kan kayak kenapa sih ini nggak 100 gitu kan, tapi ternyata emang ditulis di auto gradingnya itu maksimumnya tuh 80 nih. Kayaknya kami tuh selalu salah run test di sini. Oke Pak, jadi seperti yang dibilang oleh pers saya Joyce, jadi mungkin GitHub pada auto grading dia sudah tahu bahwa ini tidak akan terbaca, sehingga langsung dipastikan nilainya maksimum itu 80/80. Dan untuk kendala pengerjaan soal juga ya beberapa miskom, karena pada output yang diminta expected outputnya seperti ini, satu keluaran semua. Jadi kami coba deh input langsung semua input ini masuk ke test dan hasilnya berantakan, sehingga kami ada miskom kemarin. Cuma setelah berbicara kepada Asdos, kami dapat kelurusan dan dapat mengatasi permasalahan ini dan sesuai pada auto gradingnya. Mungkin demikian yang dapat kami presentasikan Pak mengenai T05 kali ini. Harapun salam kata dan minta maaf kami ucapkan. Terima kasih Pak.